warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aloina Nakeboro Subakti dengan NPM 2116000024. Baik, di sini saya akan membahas topik pembelajaran mata kuliah hukum agraria pada saat pembelajarannya berlangsung. Pada saat pertemuan pertama, membahas tentang kontrak kuliah dan sedikit menyinggung pengertian tentang tanah, bumi, air, dan kekayaan alam menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Kemudian membahas sedikit tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang diberlakukan pada tanggal 24 September 1960. Kemudian membahas tentang pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 yang terdiri dari pendaftaran sporadik dan pendaftaran sistematik. Subjeknya adalah orang perseorangan, badan hukum berbentuk PT atau yayasan. Objeknya adalah suratnya seperti sertifikat, notaris, SK Gubernur, SK Camat, SK Desa, dan Grand Sultan. Sertifikat adalah surat terkuat, terpenuh, dan turun-temurun yang dimiliki oleh ahli waris atau keturunannya. Sertifikat dapat berbentuk surat hak milik, surat hak guna bangunan, surat hak pengelolaan, dan surat tanah wakaf, dan surat hak guna usaha. Pertemuan kedua masih sedikit membahas tentang pengertian tanah, bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kemudian membahas tentang azas-azas hukum agraria. Pasal 1 UU PA tentang asas kebangsaan, Pasal 2 UU PA tentang azas hak menguasai negara, Pasal 3 UU PA tentang azas hak ulayat atau tanah adat, Pasal 6 UU PA tentang azas sosial atau fungsi sosial, Pasal 7, 10, dan 17 tentang azas landreform, Pasal 13, 14, dan 15 tentang azas tata guna tanah. Jelaskan bahwa tanah ulayat adalah tanah masyarakat adat yang tidak dapat diperjualbelikan. Kemudian membahas tentang ruang lingkup hukum agraria, yaitu penguasaan bumi, air, kekayaan alam, dan ruang angkasa. Dan sedikit membahas tentang hukum tanah, yang diartikan sebagai penguasaan terhadap hak atas tanah. Dijelaskan bahwa perlunya hukum agraria di Fakultas Hukum adalah untuk mengetahui hubungan kita dengan bumi, air, dan kekayaan alam, dan ruang angkasa. Pada pertemuan ketiga membahas tentang hak milik atau hak turun-temurun. Hak milik atau hak turun-temurun dapat beralih atau dialihkan kepada siapa saja, bukan hanya pada keturunan. Apabila seorang ayah meninggal, harus membuat surat keterangan kematian dan membuat surat ahli waris. Jika orang tua meninggal terlebih dahulu, yang membagikan harta warisan adalah antar saudara tersebut. Hak milik bisa dijadikan jaminan hutang, dan hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia saja. Pada pertemuan keempat membahas tentang kepemilikan tanah terhadap WNA yang hanya sebatas menyewa dan hak pakai. WNA yang hadir di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu WNA yang bertempat tinggal secara menetap di Indonesia dan WNA yang tidak tinggal di Indonesia, yang tidak untuk menetap melainkan hanya sewaktu-waktu tinggal di Indonesia. Kemudian membahas tentang jenis-jenis izin WNA yang menetap di Indonesia. Yang pertama, izin singgah WNA merupakan izin singgah untuk melakukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke luar negeri. Yang kedua, izin kunjungan diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia dalam rangka tugas pemerintah atau kegiatan sosial atau kerja sama. Yang ketiga, izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. Yang keempat, izin tinggal tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia. Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia lebih menonjol ke ekonomi yang membagi tempat kedudukan di Indonesia atau imigrasi. Cara memperoleh hunian atau rumah oleh orang asing adalah orang asing hanya boleh memberi hunian dengan sertifikat hak pakai. Kemudian, orang asing harus memiliki kitas atau kartu izin tinggal terbatas. Untuk mendapatkan kartu ini, orang asing harus bekerja terlebih dahulu di Indonesia, dan kartu ini wajib diperpanjang 2 tahun sekali. Kemudian, hunian yang diperbolehkan untuk orang asing hanya orang
hanya rumah tapak dan apartemen atau rumah susun. Kemudian menikah dengan orang Indonesia. Dengan begitu orang asing berkesempatan untuk menjadi warga Indonesia. Kemudian orang asing mencantumkan hunian yang dibeli ke dalam surat perjanjian pernikahan agar menjadi harta bersama. Dan pertemuan kelima tidak ada membahas topik apapun dikarenakan libur. Dan pada pertemuan ke-6 membahas tentang hak milik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 pada pasal 20, yang mana dinyatakan di sini hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Kemudian membahas tentang pasal 25 yang berbunyi hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Dilanjutkan kepada pasal 26 tentang peralihan hak milik, di mana berbunyi dalam ayat 1 jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian dilanjutkan pada pasal 27 tentang hapusnya hak milik. Di sini dinyatakan bahwa hak milik dapat dihapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2, dan kemudian tanahnya musnah. Kemudian pembahasan topik pembelajaran mata kuliah hukum agraria selama pembelajaran ini. Pembahasan ini saya ambil berdasarkan catatan saya, dan apabila terdapat kekurangan atau salah penyampaian katanya, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.